Kita akan bahas grafik fungsi trigonometri. Jadi di fungsi trigonometri itu yang umumnya ya, yang paling sering muncul itu adalah pertama fungsi sin. Di mana fungsi sin ini bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan sin X. Oke, kalau bentuk umumnya seperti apa sih? Nah, ini gambarannya dulu ya, gambaran dari grafik fungsi sin. Bentar, mana ya? Nah, ini bentuk umumnya ya. Untuk bentuk umum sin, fungsi sin yaitu Y sama dengan A dikali sin K dalam kurung X plus minus alfa. Alfa di sini adalah derajat ya. Alfa di sini adalah derajat. Derajat. Sehingga untuk bentuk, ini kan bentuk yang paling dasarnya ya. Y sama dengan sin X. Kalau misalkan kita mau membentuk seperti bentuk umumnya, maka sin X di sini bisa kita tulis juga menjadi seperti ini. Y sama dengan 1 dikali sin 1X tambah 0. Jadi 0 ini adalah derajat ya. 0 derajat gitu. Jadi bentuk sin X bisa kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Gitu. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Paham ya? Oke, kalau sudah kita temukan bentuk umumnya, maka dapat kita berikan kesimpulan nih sesuai dengan bentuk umum. Tadi kan ada A, ada K, ada alfa ya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa satu di sini adalah sebagai A, gitu ya, sebagai A. Kemudian bentar. Kok gini sih? Sebagai A, kemudian 1 yang di sini sebagai K, dan 0 derajat ini sebagai alfanya. Alfa, gitu. Oke, berarti artinya ya seperti ini ya kan. Ini A adalah 1, K-nya 1, dan alfanya adalah 0 derajat. Oke, A itu apa sih? A di sini itu maksudnya adalah amplitudo. A adalah amplitudo. Oke, amplitudo itu apa? Jadi amplitudo adalah nilai saat fungsi tersebut maksimum di saat di titik berapa gitu kan, Y sama dengan berapa, atau di minimumnya saat berapa gitu kan. Nah, sehingga dari grafik ini kan bentuk umum dari sin ya, ini pasti kayak gini nih. Ini kenapa tiba-tiba bentuknya seperti ini? Jadi untuk penggambarannya kalian kan buat dulu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X di sini adalah derajatnya. Mulainya dari berapa? Ya dari 0 derajat. Ingat lagi, untuk sudutnya berapa aja kalian menggunakan sudut-sudut istimewa. Ya, kalian menggunakan sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada berapa aja ya? 0, 30, ya kan? 0, 30, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, kemudian 90 derajat, sampai kelipatan ya, sampai 360 derajat. Gitu. Oke, kita kembali lagi tadi. Di dalam grafik ini, kita bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Maksimum ini nih, yang namanya amplitudo tuh dari sini nih. Ini titik puncak sampai sini. Nah, ini namanya amplitudo. Ya, ini sebagai A-nya. Nah, dia akan nilainya maksimum di mana ya? Di sini nih. Terus bisa kita tentukan gimana caranya ini. Kita tarik garis saja ke sebelah kiri ya, kan ke sumbu Y. Nah, ini di sini berapa nih menyatakan 1? Oh, berarti dari grafik fungsi sin yang ini, dia mempunyai nilai maksimumnya yaitu adalah 1. Atau di sini bisa kita tuliskan bentuk umumnya secara umum mutlak A. Nah, kan karena di sininya A-nya itu adalah 1, berarti kan mutlak 1. Mutlak 1 ya berarti sama dengan 1. Kemudian kalau kita menentukan minusnya, berarti kan minus itu kan min mutlak alfa ya. Ya berarti kan kemungkinan minnya itu adalah min 1. Betul atau enggak nih? Kita cek aja di grafik ya kan. Nah, yang ini kan maksimum. Minimum berarti mana? Ya di sini dong. Ini minimum. Cara ngeliatnya gimana? Kita tarik garis lagi aja ke kiri gitu kan. Kita tarik garis ke kiri. Nah, ternyata kita dapatkan nilainya adalah min 1.
gitu. Nah, berarti minimumnya ya adalah min 1 gitu. Nah, tadi gimana cara menggambarnya? Pertama, untuk sin, ingat nih, 0 derajat. Sin 0 derajat. Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Berapa sin 0 derajat nilainya? Hasilnya? Berapa? 1, 0, atau setengah? Lupa. Oke. Harus diingat ya. Diingat-ingat lagi tentang sudut-sudut istimewa di trigonometri. Oke, kalau sin 0 itu adalah 0. Oke, sehingga mulai grafiknya adalah mulai dari sini nih. Gitu kan, karena di sini 0 derajat nih. Di sini kan ada 0 derajat. Nah, di sini kan titiknya juga 0 dong. Kan titik ini adalah titik pusat ya, di mana pusat itu adalah 0,0. 0-nya adalah X-nya 0 derajat, gitu kan, Y-nya adalah 0. Oke, kemudian setelah itu sin 30. Sin 30 itu berapa setengah? Nah, di sini nih, saat 30 derajat, maka Y-nya adalah setengah. Nah, ini 0,5 kan setengah ya, kita simpan di sini. Titik, titik gitu kan, sampai seterusnya. Sin pi per 3. Pi per 3 itu kan berarti nilai pi, ingat, pi itu adalah 180 derajat. Berarti kalau pi per 3 adalah 60 derajat. Sin 60 adalah setengah akar 2, gitu kan. Setengah akar 2. Nah, di sini nih, ini adalah perkiraan untuk nilai setengah akar 2. Sorry, ini setengah akar 3 ya harusnya ya kan, soalnya ada 45. 45 itu setengah akar 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah sin 90. Nah, di sini adalah 90 derajat atau 90 derajat itu adalah pi per 2. Ya kan, kalau sin 90 itu kan berarti 1. Nah, untuk penggambarannya kan awalnya kalian titik-titik dulu. Nah, kemudian bentuknya ini apa ya? Melengkung gini. Parabola ini tuh ya, seperti parabola gini. Enggak lancip kan, misalkan ada titik 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 gini ya. Nah, dibuat agak melengkung. Nah, set gitu. Gitu untuk penggambarannya. Begitupun seterusnya. Sampai 360 derajat. Makanya kalian perlu menghafal atau enggak, sebenarnya enggak perlu. Kalian sebenarnya cukup mengingat bahwa sin itu saat maksimum itu pasti di 1. 1 ini kan. Dia saat berapa derajat? 90 derajat. Kalau bentuknya ini sin X aja ya. Kalau bentuk yang lain gimana nanti contoh soalnya. Terus dia saat min 1 saat berapa derajat? Ayo, ada yang tahu nggak saat berapa derajat? Saat 180 derajat. Nah, gini. Cirinya gini. Kan kalau misalkan simpelnya kalau kalian bikin titik berarti kan ini 1 gitu kan. Ini 90 derajat. Kemudian misalkan kalian bentuk lagi di sini 180 derajat di min 1. Misalkan kayak gini. Nah, gini. Ini boleh gitu. Nah, kemudian periode. Nah, di mana satu gelombang, ini disebutnya satu gelombang ya. Satu gelombang. Jadi besok kalau menggambar grafik itu kita perlu satu gelombang, di mana satu gelombang itu terbentuk satu gelombang ya. Satu gelombang itu berarti satu puncak dan satu lembah, atau satu gunung dan ditambah satu lembah. Satu puncak itu maksudnya gimana? Ini nih satu puncak nih. Dari titik 0 set. Nah, ini adalah puncak atau gunung. Satu gunung dan satu lembah. Nah, ini disebutnya adalah satu gelombang atau satu periode. Gitu. Atau disebutnya satu periode. Satu periode itu harus ada satu puncak dan satu lembah. Gitu ya. Nah, dari Y sama dengan sin X di sini, berarti periodenya berapa? Ya kan? Sini tadi kita ketahui nih bahwa K-nya itu adalah 1. Sehingga berarti periode dari fungsi ini, periode sama dengan, berarti kan 360 derajat dibagi K-nya 1. Oh, ternyata hasilnya adalah 360 derajat. Kalau kita bentuk dalam V atau radian, berarti 360 itu sama dengan 2 pi. Gitu. Oh, sehingga apa nih artinya? Sehingga untuk membentuk satu periode ini, satu puncak plus satu lembah ini
titik yang terakhirnya ini harus sampai di 360 derajat. Gitu. Oke, lanjut nih. Ini ada plus 0 derajat. Plus 0. Ya, 0 kan berarti artinya dia tidak bergeser ke kiri atau ke kanan. Ingat, tapi kalau misalkan nih ada di sininya plus 30 derajat. Oh, artinya kalau plus 30 derajat, dia akan bergeser ke kiri. Apanya yang bergeser ke kiri? Si ininya, siapa? Si gelombangnya, si grafiknya. Bergeser ke kiri. Ke kiri itu kemana ya? Ke sana kan, ke kiri. Berarti dia tidak mulainya tidak di 0 derajat lagi. Ya kalau bergeser ke kiri ya berarti mulainya di min 30 derajat gitu. Atau misalkan di sini nanti min 30 derajat, artinya kalau minus dia kan akan bergeser ke kanan. Oke, untuk lebih memahami kita coba contohnya aja deh. Oke, ini. Contoh yang pertama, Y sama dengan 3 sin 2X. Perhatikan ya, ini kita akan menggambar apa ya, langkah-langkah penggambarannya. Y sama dengan 3 sin 2X. Oke, untuk langkah yang pertama, kita buat dulu dia ke bentuk umumnya dulu kayak gimana sih gitu kan. Ingat tadi bentuk umum, yaitu Y sama dengan A dikali sin K X plus minus alfa. Oke, sehingga untuk bentuk ya contoh yang pertama, bisa kita tulis Y sama dengan 3 sin. Duanya kita keluarin aja ya kan, kemudian kita buat dalam kurung X plus 0 derajat. Karena kan kalau X tambah 0 ya tetap X dong, berarti kan ya kalau 2 dikali ke sini kan X ya 2X. Nah, sama kayak gini. Oke, sehingga setelah kita bentuk menjadi bentuk umum, kita tentukan deh A-nya. A-nya berarti berapa ya ini kan? A-nya itu sama dengan 3. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa dia nilai maksimumnya itu adalah 3 dan minimumnya itu adalah min 3. Kemudian K-nya berapa ya ini? K-nya berarti sama dengan 2. Nah, kalau kita menentukan K berarti artinya kita menentukan apa nih? Periodenya. Artinya nanti si gelombangnya itu saat satu puncak dan satu lembah di saat berapa derajat sih ujungnya gitu kan. Satu periode itu tadi rumusnya apa? 360 derajat dibagi K. K-nya itu 2. Oke, 360 derajat dibagi 2 yaitu 180 derajat. Oh, artinya grafiknya ini ya, ujungnya ya akan di 180 derajat. Sehingga gambar seperti apa? Nah, kayak gini. Muncul ya gambarnya ya? Muncul nggak? Halo, muncul? Pak. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini, ingat ya, kan tadi mulainya dari 0 derajat ya. Kalau 0 tadi, kalau kita substitusi ke sini kan berarti mulai dari 0 ya. Saat X sama dengan 0, nih saat X sama dengan 0 berarti kan artinya Y sama dengan 3 sin 2 dikali 0. Berarti Y sama dengan 3 dikali sin 0 ini kan ya. Sin 0 itu berapa? 1 ya kan? Sin 0 berapa ya? 0. Nah, saat X-nya 0, 0 derajat, ini tuh maksudnya di sini, maka Y-nya sama dengan 0. 0 tuh di mana ya? Di sini juga, gitu kan. Atau tadi gampangnya gitu ya kan, kita perlu titik maksimum sama minimum aja. Maksimum di 3, oh kita simpen di sini nih. 3 di sini ya. Tuh. Kemudian minimum di min 3, simpan lagi di sini. Jadilah set. Jadi satu puncak dan satu lembah. Sampai di berapa tadi ujungnya nih? 180. Nah ini nih 180 kan berarti V ya. Nah di sini nih kan. Coba nih kalian fokus di satu gelombang ini atau satu periode. Oke, sehingga untuk ini berarti kan titik tengahnya berarti di mana gitu kan. Kan ingat kalau satu gelombang itu kan sama aja kita apa ya setengah-setengah gitu kan. Ini kan satu puncak itu, ini kan kita anggap 1 ya, sampai 180 berarti biar kita bisa bentuk satu puncak, berarti dari ujung sini sampai ujung sininya berapa derajat di sini ya? 90. Gitu kan, dengan di sininya titik puncaknya tadi 3. Kemudian minimumnya adalah min 3. Kan kalau dari sini ke sini 90, berarti dari sini ke sini 180. Oke, misalkan dimintanya bentuknya itu si grafiknya itu dari 0 kurang dari sama dengan, sorry, bukan X.
0 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 360 derajat. Kalau 360 derajat berarti sampai berapa nih? Ini kan 360 derajat sama dengan 2V ya. Oh, berarti artinya akan ada 2 gelombang. Kita lanjutin lagi aja gitu sampai sini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Contoh yang pertama. Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjut. Gimana? Enggak, Kak. Enggak, paham ya? Oke, lanjut ya. Ini kalau tadi ya, dengan alfanya kan tadi alfanya 0 derajat. Sorry, ini kenapa ya? Ini contoh kedua ya, bentar ya. Ini alfanya kan tadi yang contoh pertama 0 derajat. Berarti artinya dia tidak ada pergeseran ke kanan atau ke kiri ya. Jadi ya tetap mulainya dari 0. Gitu. Oke, sekarang ke sini, ke contoh 2 yuk. Perhatikan. Y sama dengan 3 sin 2x plus 180. Ingat kita bentuk, dia ke bentuk umum dulu ya. Berarti kan 3 sin 2x plus 180, 2-nya kita keluarin, ya kan? Kemudian gimana nih? Ya biar jadi 2x plus 180 gimana ya? Berarti kan 2x plus 180 dibagi 2, 90 derajat. Kan ini kalau kita kalikan pelangi, ya sama aja hasilnya seperti ini kan. Oke, dari sini berarti kesimpulannya apa? A-nya 3, ya kan? Bentar. A-nya itu sama dengan 3, berarti artinya maksimumnya itu di 3, mutlak ya. Berarti, dan minimumnya adalah di min 3. Oke, dengan K-nya itu sama dengan 2, ya kan? Sama ya, hampir sama kayak tadi ya. K-nya sama dengan 2, berarti artinya periodenya sama dengan 360 derajat dibagi 2, sama dengan 180 derajat. Oke, tapi di sini ada perbedaan. Di sini ada plus, apa sih ini? Plus 90 derajat, ya kan? Oke, plus 90 derajat. Ingat tadi, kalau plus itu berarti artinya grafiknya akan bergeser ya. Dia akan bergeser kemana nih kalau plus? Ayo, ada yang ingat nggak? Bergeser kemana? Ke kiri, ya kan? Ingat kalau plus itu artinya dia bergeser ke kiri, kalau minus dia bergeser ke kanan. Oke, kalau kita perhatikan ke sini, ya kita perhatikan ke sini, dia kan tadi sama ya sebenarnya ya kan nih. Bedanya cuma ada pergeseran doang nih ke kiri. Berarti artinya dari grafik yang ini kita geser ke kiri. Ngek gitu kan ke kiri. Oke, berarti jadinya kayak gimana? Nah, kayak gini. Nih, lihat nih. Tadi kan awalnya di 0 derajat. Kita geser ke kiri. Set. Nah, ini pergeserannya di sini. Bergeser ke kiri sejauh 90 derajat. Berarti di sini itu adalah min 90 derajat nih dari sini. Oke, sehingga ujungnya itu bukan lagi di 360. Kan tadi mintanya misalkan ini ya, dari 0 sampai 360 ya, sama ya. Berarti yang tadinya ujungnya 2pi atau 360, karena kita geser ke kiri 90 derajat, kita kurangi aja. Berarti ujungnya adalah di 270 derajat. Di mana? Mana ujungnya? Nah, ini nih. Ini adalah 270 derajat. Atau misalkan Kak, saya pengen fokusnya misalkan, enggak, misalkan Kakak ubah mintanya misalkan daerahnya cuma sampai 0 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 180 derajat. Atau ini ya cukup satu gelombang aja, ya kan? Kan karena tadi periodenya itu cuma sampai 180 ya kan, berarti artinya cukup satu gelombang. Oke, berarti artinya ini nih ya, satu gelombang yang ini kan ujungnya di 180 karena bergeser ke kiri 90 derajat, berarti artinya 180 dikurangi 90. Ternyata ujungnya adalah di 90 derajat. Oke, plus 90 ya. Oke, coba kalau kita cek di sini. Nah, ini nih. Nah, ini nih ujung sininya ini pasti di 90 derajat. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang grafik cos. Sebenarnya untuk grafik sin dan cos itu bukan grafik kayak apa ya? Kalau secara bentuk umumnya itu sama aja. Nah, ini bentuk umumnya. Cuma bedanya di sini ganti cos karena kan kita akan bahasnya cos gitu kan. Nah, sehingga untuk bentuknya Y sama dengan cos X ini kita buat jadi bentuk umum jadi kayak gini kan. Y sama dengan 1 cos 1
X plus 0 derajat dengan A-nya berarti ini artinya 1 ya kan, dan K-nya itu adalah 1 dan alfanya adalah 0 derajat, artinya dia tidak ada pergeseran. Oke, kalau bentuk umum grafik dari cos kayak gimana? Nah, kayak gini. Apakah ini satu periode atau disebutnya satu gelombang? Iya. Kenapa? Ini kalau kita lihat nih, ini kan setengah dong, setengah dari puncak. Ini ditambah setengah, berarti kan setengah tambah setengah 1 dong. Nah, ternyata ada satu puncak dan satu lembah. Masih sama, tapi bedanya kalau cos mulainya dari 1. Kenapa? Karena ingat cos 0 derajat itu sama dengan 1. Kan tadi kalau sin mulainya dari bawah, ya enggak? Dari bawah sini ke atas ke bawah gitu kan. Nah, kalau cos kayak gini mulainya dari 1. Kemudian dia saat nilainya 0 saat berapa? Ya 90 derajat, ya kan? Ingat cos sama sin ada kebalikan ya. Gitu. Terus ini lagi 108 sorry, bukan 180 ya, tapi ini berarti saat di 270 derajat. Ini pakai radian ya. Boleh kalian pakai derajat atau pakai radian bebas. Ini senyaman kalian. Oke, di sini tadi kan berarti kesimpulannya masih sama ya. Maksimumnya itu pasti di mutlak A, minimumnya di mutlak min mutlak A. Oke ya, kan di sini kan mutlak ya, maksimumnya di 1 dan minimumnya ini kalau kita tarik garis nih ke kiri sama ya. Nah, ini kan minimum ya kan, berarti artinya di sini ini adalah min 1 juga sama. Ya, periodenya 360 derajat per K. Ya, berarti kan ini 360 derajat, ini tadi max-nya sama dengan 1, berarti minusnya sama dengan min 1. Periodenya berarti 360 derajat dibagi 1 ya kan, karena K-nya sama dengan 1. Oke, sampai 360 derajat, berarti 2 V. Ya udah, berarti sampai sini gitu kan periodenya. Masih sama, kalau plus itu geser ke kiri, kalau minus itu geser ke kanan. Hampir sama ya dengan sin, tapi bedanya nih kayak gini nih. Tadi kan kalau sin itu bentuknya kayak gini, tapi kalau cos bentuknya mulai dari sini. Set. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke contoh lagi aja, coba yuk. Oke, contoh yang pertama, Y sama dengan 3 cos 2X. Berarti kita jadiin bentuk umum, berarti 3 cos 2X plus 0 derajat 3. Oke. Kalau udah, berarti A-nya itu sama dengan 3, ya kan ini sebagai A, 3, sehingga kita bisa simpulkan bahwa maksimumnya di 3 dan minimumnya di min 3. K-nya berapa nih di sini? 2, ya kan? Sehingga periodenya berapa? Ya 360 derajat dibagi 2, sama dengan 180 derajat. Artinya satu lembah dan satu puncak ya. Ini sampai 180 derajat. Oke, alfanya ternyata 0 derajat, berarti artinya dia tidak bergeser. Oke, kalau kita gambar berarti kayak gimana? Nah, kayak gini. Kan kalau tadi di bentuk umumnya maksimumnya kan 1 ya, ya karena A-nya 1. Nah, kalau di sini kan A-nya 3, berarti mulainya dari 3 dari sini. Gitu ya, berarti dari sini set. Gitu kan. Oke, tadi katanya satu periodenya itu sampai 180. Nah, ini nih. Ujungnya itu sampai 180. Kan kalau ujungnya cos kan setengah, sama aja setengah puncak ya, karena ini setengah puncak ya. Gitu sampai sini, ini ujungnya ya kan nih. Nah, ini adalah satu gelombangnya atau satu periodenya nih. Dari sini gimana ya? Dari sini deh. Dari sini sampai sini ini adalah satu periodenya. 180 derajat. Oke. Terus gimana sih cara nentuin ini saat titik di sininya nolnya berapa? Ya kan? Atau di sini nih, kan kalian kan menentukan maksimumnya di 3 sama min 3 ya kan? Ya ini kalian perlu apa ya? Mengingat lagi tentang sudut-sudut istimewa intinya ya. Dia akan hasilnya min 3 saat apa ya? Berarti ingat aja saat nilai cosnya ini harus min 1 dong ya kan, karena
cos itu maksimum di 1 dan minimumnya di min 1. Berapa derajat? Ya berarti kan cos berapa yang hasil, kalau misalkan cos yang hasilnya 1, yang hasilnya 1 tuh saat cosnya berapa derajat? Coba, inget gak? 90 ya kan? 90 kan nih. Ini kan kalau 0 derajat itu kan berarti 1, 1 ya, terbalik ya. 0 derajat 1, berarti kalau 90 derajat itu nilainya 0. Di sini kalau 180 derajat dia berarti 1 juga dong, min 1 berarti. Kan ini kayak sama aja kayak ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Berarti kalau 270 derajat dia di 0. Ya ternyata di min 1. Nah ini 2X. Berarti 180 bagi 2. Oh ternyata di sini adalah 90 derajat. Nah, jadi saat X-nya di 90 derajat, 90 derajat kan kalau kamu substitusi di sini 90 derajat berarti kan 2 kali 90 derajat ya. Berarti kan cos 180. Nah, ini kan tadi kalau 180 min 1 ya kan. Berarti kan 3 dikali min 1 ya min 3. Simpan di sini. Gitu. Kalau pengen dibuat sampai 2V ya tadi daerahnya misalkan 0 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 2V atau 360 derajat ya. Berarti kita buat dia menjadi 2 gelombang ya kan. Nah, ini kan baru 1 terus kita buat sampai 2 gelombang, sampai sini aja cukup. Oke, yang terakhir contoh yang kedua, Y sama dengan 3 cos 2X plus 90 derajat. Oke. Sorry, jangan dimunculin dulu ya. Ini kita buat dulu ke bentuk umumnya, berarti Y sama dengan 3 cos 2 dikali X plus 90 dibagi 2, 45 derajat. Oke, kesimpulannya bahwa A-nya itu sama dengan 3, berarti maksimumnya di 3, dan minimumnya di min 3. Dengan K-nya sama dengan 2, ya kan, periodenya berarti, apa nih, 360 derajat dibagi 2. Sama ya, hampir sama lagi kan kayak gini, cuma dia ada perpindahan. Perpindahan plus 45 derajat, berarti dia akan bergeser ke kiri, ya kan, sejauh 45 derajat. Oke, atau simpelnya tadi gimana? Kalau pengen sampai 180 derajat bergeser ke kiri, sejauh 45 berarti kan 180 derajat dikurangi 45 derajat aja, gitu kan. Sehingga nanti ujung yang ininya nih, maksud kakak tuh ini kan ujungnya kalau misalkan nggak ada pergeseran sampai 180 ya. Ya kan? Dia akan bergeser ke kiri 45. Ya udah tinggal 180 dikurangi 45 aja. Berarti ujungnya di 100 berapa nih? 80 kurang 45 yuk. 135 derajat. Berarti ujungnya di 135 derajat. Tapi ini pergeserannya ke kirinya ini kepotong ya. Ini kepotong. Jadi harusnya mulainya dari sini nih berarti kira-kira. Ini ya. Nah, ini berarti karena bergeser ke 45, berarti di sini min 45 derajat. Sini sampai sini. Nah, ini adalah 45 derajat. Gitu. Kalau pengen sampai 360 ya tinggal dikurangi aja kan. Karena kan ini kan ujungnya nih 2pi. Dibuatnya intinya berarti 2 gelombang dong, ya kan. 360 derajat dikurangi 45 derajat lagi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada?